Kontribusi apa yang Anda sudah lakukan untuk negeri ini, Roy? Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan domba Garut. Alhamdulillah, syukurillah, ma'an. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di sebuah gunung. Tahu semua, dia punya data semua. Otomatis data yang gaib pun dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat semuanya, hari ini saya ingin bersilaturahmi kepada salah seorang pengusaha. Menyimak beberapa pernyataan dari roh gaib. Alhamdulillah, kali ini saya di Pondok Pesantren Unik Nusantara. Buat sahabatku, hari ini saya sedang berada di sebuah tanjung ya. Sebelum kita, walaupun menjadi lawan politik kita kemarin, tetapi kita berkewajiban mengkoreksi seluruh kebijakan-kebijakan pembangunan, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran untuk diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pertumbuhan kesejahteraan sosial, percepatan pertumbuhan pendidikan, kualitas pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja. Itu yang jadi fokus utama. Kalau dikoreksi pasti nyenggol. Ya betul, kalau dikoreksi. Tapi kalau nyenggol yang kita koreksi adalah kebijakan, bukan orang. Orang boleh berganti, tapi kebijakan harus berubah. Nah, ini yang pertama. Untuk itu ada konsepsi yang akan dirubah di Provinsi Jawa Barat. Konsepsinya adalah konsepsi Provinsi Jawa Barat yang biasanya jadi menara gading, hidup dalam pengelolaan uang yang triliunan, kadang mengalami kebingungan uangnya didistribusikan kemana karena waktu menyusun anggarannya terbatas, kemudian juga aspek politik yang sering mendominasi yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan distribusi pembiayaan antar daerah, antar organisasi, antar lembaga, sehingga seringkali menggunakan pendekatan politik untuk mendapatkan alokasi pembiayaan. Maka seluruh rangkaian itu akan saya hapus. Hapus saja lah, Kang, hapus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, keberanian gubernur kita Kang Deddy Mulyadi sudah tidak diragukan lagi untuk memangkas berbagai anggaran-anggaran yang pada dulu gubernur terdahulu menghambur-hamburkan namanya anggaran Pemprov. Sekarang sudah kita saksikan bersama videonya bahwa beliau siap untuk memangkas dan merubah semuanya demi rakyat katanya gitu. Tapi ya kalau tidak ada lawan mungkin bukan bertanding namanya, dan kalau tidak ada lawan bukan tantangan namanya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan tantangan kepada Kang Deddy Mulyadi. Apa yang Anda sampaikan barusan dan banyak lagi konten-konten yang sudah semua rakyat tahu, kami sebagai rakyat Jawa Barat menunggu aplikasi daripada kebijakan-kebijakan Anda. Ya, Anda barusan menyampaikan dalam video singkat barusan, bukan mengoreksi orangnya, tetapi mengoreksi kebijakannya. Nah, ini yang penting. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa apa yang disampaikan beliau akan mengoreksi anggaran atau kebijakan daripada pemerintah terdahulu. Maka mungkin saja karena pemerintah dahulu dikoreksi kebijakannya, maka kami pun sebagai rakyat kecil di bawah, kemungkinan besar menunggu kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro rakyat seperti itu. Maka dari itu jangan hanya sekedar kata kamakola Pak Prabowo itu hanya sekedar omon-omon, tapi harus merata. Seluruh rakyat Jawa Barat itu harus merata merasakan kebijakan daripada pemerintah provinsi itu tersendiri. Jadi jangan sampai, kalau bahasa galuhnya itu, nunampar-nampar, nunabeh-nabeh, nulapar-lapar.
sebe-sebe. Itu selama ini kebanyakan terlihatnya seperti itu. Saya sebagai rakyat Jawa Barat itu seringkali melihat para pejabat daripada Pemprov, bukan saja Pemprov tapi pemerintah kabupaten pun ya seperti itu. Mereka hidupnya sangat sejahtera sekali. Mereka hidupnya betul-betul serba lek. Bukan berarti kita sirik atau iri terhadap kehidupan orang lain, bukan. Karena setiap manusia itu dikasih kehidupan masing-masing. Tetapi kalau yang namanya pemerintah itu majikannya itu rakyat, maka dari itu sejahterakanlah rakyat. Minimal jangan sampai rakyat itu ada yang kelaparan. Minimal rakyat itu jangan sampai ada yang menganggur. Minimal rakyat itu tidak nyaman belajarnya di pondok pesantren karena bocor, karena bangunannya kurang bagus. Minimal rakyat itu merasakan menikmati jalannya bagus. Ini jangan sampai aspal dimakan, pasir dimakan, terus kemudian bangku-bangku meja sekolah pesantren dimakan. Jangan seperti itu. Karena rakyat itu menanti memilih Anda itu bukan hanya karena akan mendapat kue atau proyek kebijakan, tapi menanti kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Makanya saya kembali lagi saya sampaikan, saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa Kang Deddy akan memangkas atau mengkritik kebijakan, bukan orangnya. Ya, berikanlah sebuah kebijakan untuk rakyat supaya pro terhadap rakyat. Berikanlah langkah-langkah konkret untuk rakyat Jawa Barat, menghilangkan pengangguran, menghilangkan kemiskinan, serta menghilangkan berbagai carut-marut tentang pendidikan, baik pesantren, sekolah. Coba kami menunggu. Bukan berarti pemerintah terdahulu tidak ada jasanya, itu juga ada. Tetapi yang selama ini kita lihat, pemerintah atau para pejabat itu bagaikan raja ketika datang ke sebuah daerah, diuluk-uluk dan lain sebagainya, seperti halnya mereka para pejabat lah sebagai dunungannya, sebagai majikannya. Padahal bukan seperti itu. Rakyatlah sebagai majikan kalian semua. Rakyatlah sebagai dunungan kalian semua. Jadi kami sebagai rakyat menunggu kebijakan kalian, jangan hanya sekedar memperkaya. Ini ya, jangan sampai tiba-tiba karena mau mendukung bupati, tiba-tiba keluarganya yang ke sekolah pun enggak, layak pun enggak jadi PNS, diangkat jadi PNS. Apa itu? Terus kemudian hanya karena dekat dengan seseorang pejabat, akhirnya dia dapatlah kue karena kerabat dia. Rakyat mana rakyat? Rakyat mana buat rakyat? Saya mohon dengan sangat, dari mulai yang terhormat Bapak Presiden Subianto, Presiden kita, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sampai gubernur, sampai bupati, kami sebagai rakyat, kami sebagai parlemen jalanan, menunggu kebijakan kalian semua untuk kami di daerah. Jangan sampai pengangguran makin merajalela, kejahatan makin merajalela. Karena apa? Karena itu tadi, perutnya lapar. Banyak sekali ajengan-ajengan ustadz-ustadz yang sering memberikan pengajian harus berjamaah sholat di masjid. Karena berjamaah itu faedahnya luar biasa daripada sholat sendiri. Sampai akhir-akhir ini kenapa masjid-masjid itu banyak yang kosong? Ya karena ini. Berkaitan dengan perutnya lapar. Begitu zuhur telah memanggil kita untuk sholat berjamaah ke masjid, rakyat masih di sawah, rakyat masih dagang, rakyat masih upaya. Artinya otomatis masjid itu kosong untuk berjamaah sholat. Maka dari itu jika pemerintah kolaborasi dengan rakyat, kolaborasi dengan para ajengan, perutnya rakyat diisi, ekonominya rakyat dibenahi, maka saya mempunyai keyakinan bahwa rakyat pasti akan sadar ada banyak kewajiban yang harus dijalankan sebagai muslim yang Islam. Maka dari itu kalau memang usul saya kepada Kang Deddy, sampaikanlah kepada para pejabat, kalau mau korupsi uang rakyat, kalau mau
mencari kekayaan daripada jabatannya, nggak usah jadi pejabat, jadilah pengusaha sejati agar dia kaya daripada usahanya, jangan kaya daripada jabatannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maju terus Kang Deddy. Kritik Anda, saran Anda, kebijakan Anda ditunggu oleh rakyat Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.